Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Omah Mikir yang keren semua? Jumpa lagi dengan saya, Juli Omah Mikir. Kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan cerita baru dan tidak kalah menariknya dengan cerita-cerita sebelumnya, yaitu mengenai pengetahuan seni rupa. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan 5 karya Kokoh Nugroho. Kokoh Nugroho pada hari ini sedang melangsungkan pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia sejak tanggal 7 September beberapa hari yang lalu dan akan berakhir tanggal 7 Oktober 2022 di Ruang A atau Hall A Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Bagi kawan-kawan yang belum punya kesempatan atau belum punya waktu untuk menengok karya-karya Kokoh Nugroho, silakan, mumpung masih ada waktu, masih sampai tanggal 7 Oktober, dipersilahkan segera menonton di Hall A dengan Anda menyaksikan sekitar 108 karya, semuanya seni lukis di atas kanvas dan di atas kertas. Nah, kali ini saya akan berbagi narasi di balik 5 karya Kokoh Nugroho yang saya dahulukan untuk saya narasikan kepada kawan-kawan semua, para pecinta seni lukis dari karya seniman Semarang ini. Kokoh Nugroho adalah dikenal sebagai pelukis Semarang yang jebolan Universitas Negeri Semarang. Ya, karena dia merasa pengalaman kuliah beberapa waktu diselesaikan di Universitas Negeri Semarang, meskipun tidak sampai pegang ijazah, tidak sampai tamat, tetapi pengalaman kreativitas Kokoh Nugroho diasah di dalam kerja praktek, pengalaman berorganisasi yang melalui berbagai kolektif di Semarang yang dia inisiasi bersama kawan-kawannya di kota Semarang. Nah, kali ini perjalanannya pameran untuk kali ketiga, Saudara Kokoh Nugroho. Kebetulan saya dilibatkan sebagai kurator dan saya telah mengamati dari kanvas ke kanvas karya Kokoh Nugroho sejak mulai diproses hingga sampai selesai. Kawan-kawan semua, ya, untuk mempermudah saya berbagi, ya saya akan share menggunakan apa itu ini gambar ya, agar kita semua betul-betul bisa menghayati dan mengapresiasi kedalaman makna dari karya-karya Kokoh Nugroho. Kawan-kawan semua, Kokoh Nugroho bekerja dengan sangat total dan cukup rapi untuk menyelesaikan dan mempersiapkan pameran tunggal ini, karena ini disiapkan ketika dunia dilanda pandemi. Karena itu, di dalam karya-karya yang dipamerkan di Galeri Nasional tidak lepas dari background persoalan manusia dan tantangan kehidupan di era pandemi juga. Nah, kemudian kita melihat Kokoh Nugroho itu telah apa ini eh, memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik dari apa yang dia hayati dari peristiwa-peristiwa kemanusiaan, ya terutama peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai sifat-sifat atau karakter-karakter yang paradoks. Nah, di dalam karya ini, kawan-kawan, dia menjuduli Republik Adikuasa. Karya ini eh, bisa dikatakan karya yang sangat besar dan mendominasi di ruang Hall A, ya, atau ruang atau Hall A di Galeri Nasional, karena ukurannya itu sekitar 300 sampai 600 cm. Jadi 300 adalah sisi vertikalnya
dan 600 cm adalah sisi horizontalnya. Nah, kalau kita melihat karya ini, Anda akan melihat satu gambaran atau visualisasi terhadap dua sosok ya yang saling berhadapan. Yang pertama adalah sosok yang menggambarkan orang yang berdiri di sebelah kiri dari pandangan kita ya, dan di situ mengilustrasikan atau menggambarkan, menarasikan seorang yang besar, yang tinggi ya, dan ini sebenarnya dimaksudkan adalah orang yang sedang berkuasa ya. Dengan kekuasaan yang penuh itu dia bisa memerintahkan apa saja. Akan tetapi paradoksnya dari kekuasaan yang sepertinya tidak terbatas itu, ya sebenarnya dia sebenarnya tidak sedang berkuasa yang sesungguhnya. Dia dikendalikan oleh yang bernama, kalau banyak analis politik itu mengatakan oligarki, dan penguasa ini dikendalikan dan itu dikaitkan dengan ini sih, ada semacam tali yang merepresentasikan, yang menggambarkan bahwa tangannya ya, gerak kakinya dan seluruh tubuhnya itu digerakkan ya oleh kekuasaan yang tidak kelihatan. Jadi kekuasaan yang tidak kelihatan itu yang menurut pandangan kokoh yang sedang berkuasa sesungguhnya. Nah, apabila seorang penguasa formal ini kemudian mengkhianati ya dari penguasa-penguasa yang tak terlihat itu, maka dia akan betul-betul kecewa, betul-betul marah, dan karena itu di depannya itu ada bentuk yang luar biasa besar, yaitu menyerupai babi yang atau celeng yang siap menerkam dia ya, dan bahkan siap menumbangkan kepala-kepala ya yang tidak menyetujui apa kehendak dari jaringan oligarki di antara kekuasaan yang diperoleh dari sosok yang biru besar itu. Nah, kemudian juga para pendukung dari sosok yang merupakan ikon dari penguasa itu ya akhirnya juga hanya bergentayangan, tak memberikan suatu dukungan yang kuat ya, karena juga mereka akan berbenturan dengan apa yang kemudian kita sebut jaringan oligarki yang betul-betul full power itu. Nah, ini adalah sedikit narasi dari refleksi kokoh terhadap dunia hari ini, terutama dunia politik di Indonesia ya. Ya tentu yang disoroti sebagai penguasa, penguasa dalam berbagai tingkatan ya. Jadi bukan sekedar pada satu penguasa tertentu, tetapi fenomena ini bisa dilihat dari berbagai tingkatan kekuasaan di Indonesia, kekuasaan formal di Indonesia. Nah, kawan-kawan, kemudian kita lihat karya-karya yang lain dari Koko Nugroho. Kalau kita lihat yang lain itu ada, kita temukan sebuah karya yang apa itu sangat menyentuh, dan karya itu diungkapkan dengan penuh cita, penuh perasaan, dan ini diberi judul Lingsir Derajat. Ini menggunakan idiomatik bahasa Jawa ya. Lingsir itu tenggelam atau sedang apa itu ya, tenggelam artinya tidak fenomenal, tidak muncul ya. Derajat itu derajat, yaitu kewibawaan, jadi kewibawaan yang tenggelam ya. Jadi maksudnya di sini adalah menggambarkan fenomena mengenai sosok yang digambarkan di sini adalah sosok wanita, di mana wanita itu mestinya harus eh, apa me, memamerkan derajatnya, moralitasnya, memamerkan apa itu sosoknya sebagai seorang ibu, sosoknya sebagai seorang panutan, tetapi di dalam kondisi zaman sekarang, di mana gaya hidup
yang serba snobisme itu dipraktekkan, sehingga banyak wanita-wanita di era hari ini gara-gara gaya hidup, ya terutama di gaya hidup urban itu sampai kemudian menelanjangi harga dirinya. Jadi harga dirinya dipertaruhkan hanya demi gaya hidup itu sendiri. Dan kadang-kadang juga menggunakan eh, apa itu citra-citra seorang yang muslimah, misalkan tuh cita seorang yang taat beragama, misalkan dengan cara berpakaian dengan menggunakan kerudung di atas, akan tetapi kerudungnya itu sebenarnya transparan, ya. Kerudungnya itu tidak menutupi ya derajat yang sesungguhnya. Jadi kerudungnya itu hanya aksesoris untuk menampilkan citra yang permukaan. Nah, dengan demikian karya Kokoh itu sebenarnya merefleksikan dari kemunafikan di era hari ini. Ya, itu sebenarnya apa yang ditutupkan di kepala itu hanya sebagai atribut yang sifatnya sangat permukaan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Nah, kemudian pada karya berikutnya kita melihat satu karya yang juga menarik sekali, brushstroke-nya sangat kuat, ya dengan torehan-torehan yang sangat spontan, ya lepas, ya tanpa ada pretensi untuk main di dalam konteks detail dari sosok ini. Dan karya ini diberi judul Don Juan. Nah, Don Juan saya kira ini juga karya menarik karena karya ini merepresentasikan suatu kehidupan manusia hari ini, terutama orang-orang yang merepresentasikan dirinya sebagai penguasa lagi, ya penguasa yang tak bisa ditandingi, penguasa yang tak bisa dikalahkan, ya dengan gestur tubuhnya yang apa kalau orang Jawa mengatakan malang kerik, jadi tangannya itu diangkat ke atas, ya, dan sebagian itu berada di bahunya, di pantatnya, ya, dan kepalanya tidak menatap ke depan tetapi menoleh. Dengan gestur semacam itu, ini seperti gestur sedang bergaya, ya, mengekspresikan sesuatu maksud-maksud bahwa inilah saya begitu. Ya, tetapi yang menjadi paradok di sekitarnya itu dia dijaga oleh kawanan-kawanan serigala, ya, yang siap menghardik siapa yang mengganggu, artinya di balik keanggunan tubuhnya, kegagahan tubuhnya, ternyata dia tidak pede-pede amat karena di sekitarnya ada kawanan serigala yang siap melumatkan siapapun yang akan mengganggu eksistensi dirinya. Nah, kemudian juga di bawah ini, di sekitar kakinya, itu kalau kita lihat, itu juga ada sekelompok figur perempuan yang sedang menggelayut di kakinya, ya seolah-olah ini adalah bidadari yang siap menservis sosok laki-laki ini, ya. Dan ini kan mengilustrasikan gaya hidup juga, bahwa dia hidup itu ya hanya untuk apa ya mengeksploitasi syahwatnya, ya, dan itu diilustrasikan dengan apa itu ada perempuan yang berada di sekitar dirinya itu, ya, dan perempuan itu seperti apa ngalem merayu, ya, dan siap diapakan oleh seorang sosok laki-laki yang seolah-olah perkasa ini. Nah, saya kira ini juga sebuah kritik terhadap fenomena masyarakat hari ini yang banyak orang-orang yang crazy rich. Jadi ada orang-orang yang kayanya tidak terukur, kayanya betul-betul luar biasa, fenomenal, ya, sehingga dengan memamerkan banyak harta, memamerkan dengan kehidupan yang foya-foya, ya ke sana kemari harus naik jet pribadi dan seterusnya, ya sebenarnya karya itu bisa konteksnya bisa kemana-mana, ya, sehingga karya ini betul-betul mengilustrasikan sebuah kondisi masyarakat kita
adanya manusia yang sebenarnya tidak memiliki kepribadian yang utuh, ya manusia yang terjebak oleh materialisme itu sendiri. Nah, kawan-kawan, yang berikutnya kita lihat karya Kokoh yang lain. Nah, ini adalah karya yang menggambarkan kondisi hari ini. Bahwa kondisi hari ini orang saling saling mengkritik, saling menghujat, saling menyalahkan, ya, dan tanpa tahu diri dan kemudian tanpa bercermin diri. Nah, seharusnya orang itu meskipun saling bertolak belakang, ya meskipun saling beradu gagasan, tetapi satu sama lain itu adalah harus bercermin diri. Nah, ini ada dua sosok yang digambarkan menyerupai wayang kulit, ya sosoknya itu. Nah, kemudian dia di depan apa wajahnya itu ada lingkaran putih. Ini sebenarnya adalah simbol dari cermin, cermin diri. Ya, bahwa setiap orang sebaiknya bercermin pada dirinya sendiri dan harus saling mendukung, saling mengait. Ya, satu sama lain harus siap berkolaborasi, saling bekerja sama, ya di dalam kondisi sekarang ini. Nah, tetapi ini sebenarnya satu harapan. Makanya dia membuat satu judul yang seharusnya. Jadi Kokoh memberikan karya ini dengan judul semacam harapan besar bagi dia. Seharusnya orang hari ini itu saling bergandengan tangan, ya sambil masing-masing bercermin diri pada kondisinya sendiri. Ya, jadi jangan mudah menuding orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Kira-kira begitu kritik Kokoh melalui karya ini. Nah, kemudian kawan-kawan, karya ini menurut saya cukup istimewa karena dia menggunakan idiom-idiom tradisi, yaitu dia menggunakan sosok wayang yang dipakai untuk mengungkapkan satu konsep tentang bayangan, tentang karakter manusia, ya, yang kemudian ini memperkuat dari makna simbolik dari karya Kokoh Nugroho. Ya, kita tahu bahwa Koko Nugroho itu seorang yang lahir dari keluarga Ningrat, ya, Ningrat Jawa, karena kakek dan bapaknya itu memegang gelar Raden. Karena itu Koko juga sesungguhnya berada di dalam satu kultur Jawa yang sangat menghargai budaya-budaya leluhur, yang nilai-nilai Jawa yang masih sangat ketat. Dan saya kira dalam bawah sadarnya Kokoh soal narasi tentang wayang itu seringkali muncul di dalam karya-karya dia. Termasuk tadi Lingsir Derajat tadi kan juga menggunakan idiom visual tentang wayang, menyerupai wayang, ya, yang mungkin dalam pengalaman visual Kokoh itu sangat kaya di memorinya. Nah, sekarang kita lihat karya-karya berikutnya, ya, dari karya Kokoh yang ini adalah sebuah karya yang menggambarkan satu eh, apa tiga orang yang sedang mendongak ke atas dan seolah-olah ini sedang mengucapkan sesuatu dengan lantang, ya, dan dia memberikan judul karya ini Help Me Gusti. Help me Gusti. Help me Gusti. Jadi tolong Gusti, tolong Tuhan, tolong Gusti ini. Nah, apa konteksnya? Konteksnya adalah eh, orang-orang ini sesungguhnya sedang merasakan satu keadaan yang belakang ini kita sebut kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19. Jadi orang-orang ini termasuk kita mungkin, ya, waktu itu hidup di dalam sebuah ketegangan dunia di mana COVID-19 sedang meneror kehidupan ini, sehingga kesombongan, kecongkaan, dominasi, ya, hegemoni umat manusia yang saling ingin memakan satu sama lain, ya, itu kemudian orang baru sadar bahwa ternyata kesombongan itu hanya dikalahkan dengan makhluk-makhluk yang kecil, yang super kecil, yang kita tidak bisa lihat menggunakan mata telanjang, tetapi nyatanya kehidupan di planet bumi itu
bisa dikalahkan sedemikian rupa, dibikin kalang kabut, ekonomi tidak bergerak, ya dunia sosial juga mandek, seluruh aktivitas termasuk aktivitas keagamaan juga benar-benar tidak bergerak. Seolah-olah dunia menjadi sepi, ya, dunia berhenti dan kehidupan tidak bernapas keras seperti biasanya, dan akhirnya disinilah orang harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Dia yang memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk menyadarkan kehidupan itu sendiri menyatu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Jadi lukisan ini merefleksikan sebuah tegangan pengalaman manusia yang dialami secara bersama-sama di era COVID-19 kemarin itu. Saya kira kawan-kawan itu cerita dari karya Kokoh Nugroho, 5 karya Kokoh Nugroho yang mungkin menginspirasi Anda untuk melihat langsung di Galeri Nasional secara langsung, karena hanya melihat di YouTube menggunakan image, apalagi hanya saya jelaskan tanpa Anda mengalami langsung di Galeri Nasional, rasanya kurang nendang. Silahkan buktikan di Galeri Nasional. Bertemu lagi dengan analisis karya-karya kokoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.